nanti ada hubungannya dengan tugas kalian, jadi silakan diperhatikan. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang yang ini dulu. Kita lihat di sini ya. Pencatatan transaksi penjualan angsuran aktiva tidak bergerak. Nanti, ini kan sudah ada soalnya dari saya. Di sini kebetulan dapatnya kan bulan Oktober. Bulan Oktober itu berarti tidak pas mulainya itu dari Januari begitu loh. Nah itu yang tadi saya buatin tugas buat kalian itu sesuai dengan NIM masing-masing. Kalau yang NIM belakangnya 1 berarti nanti Januari. Kalau yang NIM-nya nanti belakangnya 2 berarti Februari. Nah ini kebetulan soal yang di sini adalah mulainya dari Oktober. Sekali lagi 1 Oktober 2019 ada sebuah PT di sini yang namanya PT ABC menjual aktiva tetap kepada PT West dengan nilai buku 30.000 dan harganya 50.000. Nilai buku itu apa? Saya ceritakan tadi ya. Nilai buku itu adalah nilai perolehan pertama kali suatu aset. Entah dulu kita belinya berapa tahun yang lalu. Pokoknya nilai perolehan yang pertama kali itu kurangi dengan akumulasi penyusutan yang sudah berjalan. Misalnya dulu kita belinya katakanlah 100.000. Setiap tahunnya disusutkan 10.000. Kita misalnya punya aset dulu belinya 100.000 menggunakan garis lurus rata aja begitu, anggap saja setiap tahunnya 10.000. Kita sudah pakai 7 tahun, berarti 100.000 kurangi 7 tahun kali 10 kan 70.000. Nah, makanya di sini tuh ada 30.000. Nanti di tugasnya itu yang saya minta kalian buat sendiri tuh yaitu maksudnya, buat ceritanya sendiri. Nah, nilai bukunya 30.000, kita jual dengan harga 50. Nanti kalau di tugasnya, harga jualnya tahu dari mana? Ya kira-kira aja. Lokasi rumah yang tadi kalian pilih, atau lokasi tanah yang tadi kalian pilih itu, kira-kira normalnya sekarang bulan Maret 2020 itu kira-kira harga jualnya berapa? Yang pasti kalau kita bicara properti ya, biasanya nilai buku kita dulu beli dengan nilai sekarang jual, biasanya sih kita laba. Jadi saya sarankan kerja tugasnya jangan pilih angka yang rugi ya. Pilih angka yang laba saja. Biar di sini kalian mengalami laba. Nilai bukunya lebih kecil daripada 50. Siapa yang bisa bantu saya? Berarti ini laba kotornya berapa? Kalau kita punya bangunan 30, dijual dengan 50. Berapa itu? 20.000. Iya, ya berarti labanya 20.000. Nah, laba 20.000 itu kita mau pelajari 2 metode. Metode yang pertama, bagaimana kalau labanya itu diakui seketika bulan Oktober itu juga. Itu metode yang A tadi. Yang namanya, saya tunjukkan sekilas, yang namanya adalah penetapan laba pada periode penjualan. Berarti 20.000-nya ini, keuntungan atas penjualannya itu langsung diakui seketika itu juga. Ada lagi metode satunya. Nah, metode yang satunya itu pelan-pelan pakai proporsi. Karena pelan-pelan pakai proporsi, maka laba kotor yang ditangguhkan namanya masih bukan keuntungan atau laba, tapi di sini masih ada kata-kata unrealized bahasa Inggrisnya. Di Indonesia kan boleh laba kotor yang belum direalisasi atau laba kotor yang masih ditangguhkan. Nah, sebentar ya, saya lanjutkan baca soalnya dulu. Nanti kita bakalan bahas itu satu persatu. Ini tadi kita jualnya kan harganya 50.000 ya. Ceritanya kita jual secara angsuran. Kalau kita jual secara tunai, pembelinya bayar 50.000, ya selesai hari itu juga. Ceritanya di sini diperpanjang. Karena kita memutuskan untuk jual secara angsuran atau kredit, maka kita cuma terima uang 10.000 ternyata. Kalau di dunia sehari-hari ya, 10.000 dari 50.000 berarti DP atau down payment atau uang muka dalam kasus ini tuh kira-kira sekitar 20%-nya. Jadi kita minta 20% dari 50.000, makanya di sini kas yang diterimanya itu 10.000. Kemudian, karena kas yang diterimanya 10.000, dapat dari mana? Angka wesel hipotik alias sisa hutangnya kenapa di sini kok dinyatakan 40.000? Silakan bantu saya sebutkan nama dulu ya.
Dapat dari mana angka Wessel? Halo. Tunggu, habis terputus. Tunggu. Sudah kelihatan PowerPoint-nya lagi? Halo? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Tunggu. Belum, Bu. Tunggu. Belum. Sudah kelihatan PowerPoint-nya ya kalau sekarang? Sudah. Oke, sip. Nah, ini saya ulang lagi tadi, kita terputus. Siapa yang bisa bantu saya? Kalau ini nilai jualnya 50.000, terima uang DP-nya 10, dapat dari mana? Gampang sekali kan? Dapat dari mana itu? Anjali. Saya. Dari mana? Arsya, Bu, Arsya. Silakan, Arsia apa? 50.000 dikurangi 10.000, Bu. Ya. Jadi nanti kerjakan tugasnya harus bisa sendiri ya. Kalau kalian putuskan di sini harga jualnya berapa, kemudian kas yang kalian cuma terima berapa, ya berarti sisanya berupa angsuran, yaitu berupa utang. Nah, lihat di sini, yaitu 40.000-nya dibayar 20 kali cicilan. Nah, kalau tadi saya kan buatin soal buat kalian ya, bisa 24 bulan, bisa 36 bulan ya. Berarti ini dapat dari mana angka 2.000? Ayo, siapa gantian selain Arsya? 2.000 ini dapat dari mana? Silakan Ellen, dapat dari mana ini Ellen? Dari 40.000 dibagi 20 kali cicilan. Oke, berarti kalau nanti kerja tugas saya, nilai yang kalian tuliskan di sini misalnya 40.000 bagi dengan 24 kali atau bisa 40.000 bagi dengan 36 kali gitu ya caranya. Nanti ketemulah angka itu setiap kali. Ingat ini per semester aja. Kalau per bulan nanti jurnal kita terlalu banyak, nggak usah per semester aja. 1 tahun 2 kali aja. Per semester itu 1 tahun 2 kali alias 6 bulan sekali. Ingat, kita itu terima angsuran, tapi nggak mau kalau cuma terima 2.000-nya aja. Harus ditambah bunga. Nah, nanti kalian pilih angka terserah, bebas, setiap orang nggak harus sama. Di sini ceritanya 12% per tahun atas pokok yang belum dibayar. Nanti kalau misalnya ada komisi broker lah, atau ada biaya lain-lain, itu dibayar oleh yang jualan ya. Jadi yang jualan yang bayar biaya lain-lainnya. Nanti untuk tugas silakan mau ada biaya lain-lain berupa apa, nominalnya berapa, silakan dibuat sendiri. Itu tentang soalnya. Kemudian sekarang saya mau lanjut ke bagaimana cara menghitungnya. Jadi setelah soal nanti di tugas kalian lengkapi poin per hurufnya A, B, C, D hingga huruf N itu yang saya letakkan di tugas. Tugas kalian adalah menghitung sendiri dari soal kalian sendiri begitu ya. Tapi setiap orang saya harapkan tidak sama. Jangan sampai saya menemukan ada pekerjaan yang sama ya. Nah, di sini coba kita lihat. Ada 2 metode, langsung kita bandingkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu adalah metode penetapan laba yang langsung pada saat itu juga pada periode penjualan. Sehingga kita amati di sini ya. Kalau kita jualannya secara kredit atau secara angsuran, makanya di sini ada kata-kata piutang. Karena kalau kita jualnya tunai, berarti ini bukan piutang, ini kas. Tapi karena ini ceritanya kita adalah jualannya secara angsuran, berarti pasti dimulai dari kata-kata piutang. Wes di sini apa? Wes di sini adalah nama pembeli kita. Jadi nama pembeli kita di sini adalah Wes. Piutang Wes 50.000 itu berasal dari harga jual suatu harta atau aktiva kita tadi, entah bisa rumah, pabrik, pokoknya yang tidak bergerak ya. Yang kita pelajari hari ini sekali lagi yang aktiva tetap tidak bergerak. Piutang Wes-nya diisi dengan harga jual 50.000, baik itu di periode penjualan maupun itu yang pakai proporsi. Aktiva tetapnya yaitu bangunan atau pabrik atau tanah kantor kita tadi itu isikan dengan nilai buku. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Aktiva tetapnya nilai buku, 50.000-nya harga jual.
Nah, jualnya untung atau rugi? Saya sarankan, kebetulan di soal ini untung. Saya sarankan nanti kalau kalian pilih angka buat soal kalian tugas masing-masing, juga yang untung aja ya. Kalau misalnya andai kata buruknya ini memang rugi begitu, rugi itu di akuntansi sebelah debit. Tapi kalau untung di akuntansi, keuntungan itu sebelah kredit. Di sini kita mengakui keuntungan. Yang sudah kalian jawab tadi itu benar. Kalau kita punya nilai buku 30, kita jual dengan harga 50, berarti kita untungnya 20.000. Yang perlu diperhatikan adalah, kalau labanya diakui langsung dalam periode penjualan, ini namanya keuntungan atau laba langsung 20.000. Tapi kalau yang pakai proporsi, kita harus pakai nama unrealized atau bahasa Indonesianya ditangguhkan dulu ya. Laba kotor yang ditangguhkannya di sini adalah 20.000. Silakan setelah saya, kalau mau ada yang angkat tangan, mau ada yang langsung unmute sendiri, kemudian potong saya silakan. Ada pertanyaan nggak untuk tanggal 1 Oktober? Ada yang mau bertanya untuk 1 Oktober? Oke, sip ya Feral ya. Kemudian selanjutnya di sini adalah bagaimana mengakui yang tadi sebagian kas, kemudian sebagiannya dicicil pakai angsuran. Nah, kita pindahkan di sini. Piutang yang tadi 50.000 itu debit, saya pindah di kredit ya. Piutang West-nya jadi di sebelah kredit. Kita ubah bentuknya. 50.000 ini tadi yang sudah dibayar DP-nya berupa uang tunai, berarti debitnya adalah kas. Kita bisa lihat di sini, tabel yang kiri maupun tabel yang kanan, itu sama-sama kas 10.000. Nah, yang sisanya 50 dikurang 10, yang tadi Arsya jawab itu dinamakan wesel hipotik. Ya, bayangkan saja wesel hipotik itu adalah piutang yang berbayar. Bahasa tepatnya itu wesel. Jadi kalau piutang itu nggak ada bunganya, kalau wesel itu ada bunganya. Apakah ada pertanyaan sampai yang kedua? Bagian yang kedua tidak ada bedanya antara yang periode penjualan maupun proporsi. Nggak ada pertanyaan, kita lanjut yang baris ketiga. Baris ketiga di sini adalah biaya penjualan. Kalau kalian jualannya itu butuh bantuan broker, butuh bantuan maklar, atau butuh keluar apalah, survei atau apa, silakan masukkan. Gampang sekali jurnalnya, entah yang kiri, entah yang kanan, hanya biaya penjualan debit, kreditnya kas. Kalau kalian keluarnya berapa, ya tinggal berapa. Di sini 1.500, ya di sini 1.500. Oke. 1 Oktober itu saja kegiatannya. Selanjutnya kita lakukan. Nah, ini 1 Oktober. Tolong dibayangkan dulu semesteran. Semesteran itu 1 tahun 2 kali alias 6 bulan sekali. Berarti nanti ya, karena di sini deal-nya tanda tangan kontraknya 1 Oktober, kita nyicil lagi 6 bulan ke depan itu jatuh pada tanggal berapa? Silakan sebutkan nama kalian yang ingin berpartisipasi. April dah. Siapa yang ingin berpartisipasi selain Feral, Arsy, Ellen tadi? Gampang kan pertanyaannya? Kalau kita janjian teken kontraknya tadi 1 Oktober, semesteran, berarti nanti kita harus rutin nyicil itu setiap tanggal 1 Oktober dan tanggal berapa? Maret. Silakan itu siapa yang mau bersuara? Anjalika itu. Terus lah. Iya, Bu, Anjali. Anjali, kenapa Anjali? Kita hitung 6 bulan dari Oktober ya? Maret. Kamu jawab bulan apa? Maret, Berapa Anjali? Bu. Ya? Tanggal berapa? Maret. Tanggal 1 Maret. Betul, kita coba hitung ya. Oktober, November, Halo. ya. Oh ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Kalau 1 Maret kurang tepat. 1 April tepatnya. Jadi 6 bulan dari 1 Oktober itu Oh iya. 1 April. Oke, 1 April. Terima kasih sudah mencoba Anjali. Nah, jadi kenapa habis 1 Oktober kok nggak langsung 1 April? Kenapa di akuntansi kok ada 31 Desember? Ada apa tanggal 31 Desember? Ada hari spesial apa itu? Ya? Tanya soal